Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Erwin STMT sebagai dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Bagas Rismawan dari jurusan Teknik Mesin 2017. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya bisa melaksanakan presentasi seminar proposal tugas akhir saya ini. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul simulasi perbandingan efek redam pada sirip ekor pengarah turbin angin dengan menggunakan wind tunnel. Outline pada presentasi kali ini, yang pertama bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga batasan masalah. Yang kedua ada bab 2 tinjauan pustaka yang berisi pembangkit listrik tenaga angin, turbin angin, sirip ekor pengarah, video tracker, software video tracker, dan juga wind tunnel. Yang ketiga, bab 3 metodologi penelitian yang berisi diagram alir penelitian, penjelasan diagram alir, dan juga bentuk-bentuk sirip yang akan diuji. Yang pertama, ada latar belakang dari penelitian ini. Pada era saat ini, penggunaan bahan bakar fosil masih menjadi dominan di seluruh dunia. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui, yang berasal dari manusia, hewan, maupun tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu dan tertimbun di tanah, lalu menjadi minyak bumi, gas bumi, dan juga batu bara. Contoh dari energi fosil ini yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pada penelitian kali ini, saya akan meneliti energi terbarukan yang akan mengganti energi fosil, di mana energi terbarukan yang akan diteliti yaitu turbin angin, yang lebih spesifiknya yaitu sirip ekor pengarah, yang akan mengoptimalkan kinerja dari turbin angin tersebut. Setelah latar belakang, di sini ada rumusan masalah, yaitu menentukan sirip ekor pengarah paling baik berdasarkan efek redamnya menggunakan media wind tunnel. Lalu ada tujuan penelitian kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, membuat model skala prototipe sirip ekor pengarah. Yang kedua, membuat dudukan sirip ekor pengarah. Yang ketiga, mendapatkan bentuk sirip ekor pengarah dengan efek redam paling baik. Selanjutnya ada manfaat penelitian, terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, dapat mengetahui bentuk sirip ekor pengarah terbaik untuk turbin angin dan memberikan gambaran terhadap peneliti selanjutnya sebagai referensi. Yang kedua, dudukan yang telah dirancang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan tentang turbin angin dan sirip ekor pengarah turbin angin. Selanjutnya ada batasan masalah, di mana batasan masalah ini bertujuan untuk membatasi penelitian agar tidak keluar dari pokok pikiran yang akan diteliti kali ini. Yang pertama, batasan masalah yaitu penelitian ini hanya mencari bentuk sirip ekor pengarah berdasarkan efek redamnya saja. Yang kedua, aspek rasio yang dipakai untuk luasan sirip ekor pengarah yaitu 1:4. Yang ketiga, aspek rasio yang digunakan kali ini adalah 1,4. Yang ketiga, luasan sirip yang digunakan berdasarkan referensi yang sebelumnya adalah 0,06 sampai 0,219 meter persegi, tetapi di sini karena di prototype atau di skala berdasarkan luas test section wind tunnel menjadi 0,02 sampai 0,073 meter persegi. Yang keempat, batasan masalahnya yaitu sudut kemiringan sirip terhadap arah datangnya angin, yaitu 0 derajat sampai 30 derajat berkelipatan 5. Yang kelima, batasan masalahnya yaitu sirip yang akan diuji adalah sirip yang pertama, sirip ikan hiu. Yang kedua,
sirip KMNI atau Badan Meteorologi Belanda. Yang ketiga, sirip T1A dari Jurnal Van Ketis Singham City, Hangzhou. Yang keempat, sirip T3A dari Jurnal Van Ketis Singham City, Hangzhou. Dan yang terakhir, sirip ekor pesawat terbang. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Pembahasan yang awal yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan salah satu energi terbarukan, di mana energi yang berasal dari angin merupakan energi yang tidak terbatas, energi yang selalu ada dan selalu dibutuhkan oleh manusia. Tidak seperti energi fosil yang terbatas, yang kelamaan akan habis. Di mana siklus tenaga angin pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu menggunakan energi angin yang memutarkan rotor di turbin angin, lalu memutarkan rotor di turbin angin menghasilkan listrik dan menyalurkannya ke desa-desa. Pembahasan selanjutnya yaitu turbin angin. Turbin angin di sini terdapat dua jenis. Yang pertama, horizontal axis wind turbine. Yang kedua, vertical axis wind turbine. Pembahasan selanjutnya, sirip ekor pengarah. Sistem sirip ekor pengarah di turbin angin ini sangatlah penting, yang bertujuan untuk mengarahkan rotor terhadap datangnya arah angin agar kinerja turbin angin berjalan dengan maksimum. Selanjutnya, di sini ada video analisis dengan perangkat lunak tracker. Perangkat lunak tracker di sini adalah salah satu perangkat VBL, Video Based Laboratory, yang mempunyai keistimewaan mampu menyajikan gejala fisika secara nyata, baik berupa data kuantitatif berserta grafiknya, secara simultan maupun memberikan bantuan antara pengamatan langsung dengan representasi abstrak dari berbagai fenomena fisika. Selanjutnya ada wind tunnel atau terowongan angin. Terowongan angin adalah alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamis untuk mempelajari efek dari udara yang bergerak melewati benda padat. Kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada diagram alir penelitian, bisa dilihat. Selanjutnya ada penjelasan diagram alir penelitian. Yang pertama, kita harus memulai penelitian ini. Bagian selanjutnya, kita harus menginventaris sirip ekor pengarah berdasarkan literatur yang jelas dari jurnal, buku, maupun dari internet dengan sumber yang terpercaya. Selanjutnya, kita merancang sirip ekor pengarah berdasarkan studi literatur yang sebelumnya kita lakukan untuk mencari sirip ekor pengarah yang terbaik. Kita rancang menggunakan software CAD, lalu setelah rancangan kita selesai, kita merancang juga dudukan sebagai media dudukan sirip ekor pengarah tersebut. Setelah rancangan semua selesai, lalu kita membuat prototipe sirip ekor pengarah dan dudukan menggunakan 3D printing dengan material ABS. Selanjutnya, kita menguji sirip ekor pengarah yang sudah dimanufaktur menggunakan wind tunnel dengan media video. Lalu video dimasukkan ke dalam software video tracker, lalu menghasilkan grafik dengan perbedaan grafik sinusoidal yang berbeda-beda. Lalu kita analisa, lalu menghasilkan data dan menentukan sirip ekor pengarah yang paling baik untuk turbin angin. Berikut ini adalah bentuk-bentuk sirip yang akan diuji di penelitian kali ini. Yang pertama, ada sirip 1A dari Van Ketis. Yang kedua, ada sirip 3A dari Van Ketis. Yang ketiga ada sirip hiu. Yang keempat ada sirip KMNI. Yang kelima ada sirip pesawat terbang. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.